Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di SMP Islam Sawahan Duren. Kali ini kami mengenalkan salah satu moto SMP Islam Sawahan Duren, yaitu dengan ku desain kau dengan Bismillah. Semoga dengan kata Bismillah kita semuanya diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan. Masih bersama saya Hitam Samsul Alim. Silakan berdoa dulu sebelum kita kalian melanjutkan ke materi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, mari kita lanjutkan ke berikut. Atletik. Apa yang kita tahu tentang atletik? Mari kita bahas. Yang pertama, sejarahnya. Atletik merupakan olahraga yang paling tua. Mulai dari zaman dahulu, manusia telah mengenal olahraga, yaitu berlari, berburu, lempar lembing, dan lain sebagainya. Olahraga atletik mengalami perkembangan menjadi cabang olahraga lainnya. Contohnya sepak bola, bola basket, dan lainnya. Itu adalah perkembangan dari cabang olahraga atletik. Oleh karena itu disebut sebagai mother of sport atau ibu dari segala cabang olahraga lainnya. Kenapa? Contohnya sepak bola. Sepak bola ada larinya, di atletik juga ada larinya itu. Ada lompatnya juga dan lain-lainnya. Di atletik juga ada lompatnya. Itu ada yang bertanya. Cabang atletik apa aja? Oke, kami jawab. Cabang yang ada di atletik yaitu meliputi jalan, pastinya jalan cepat ya. Lari, bukan lari dari kenyataan ya. Ya, itu kita lanjutkan. Lompat, bukan lompat pagar loh ya. Semuanya ada aturannya, dan juga ada lempar, bukan lempar teman kita, jangan ya. Itu malah makin nggak boleh. Jangan lempar batu sembunyi tangan, apalagi seperti itu. Ya, itu nggak boleh. Kembali ke cabang lari. Cabang lari ada apa saja? Yang pertama, yaitu ada di lari jarak pendek menggunakan jarak 100, 200, dan 400 meter. Untuk lari jarak pendek yaitu yang diperlombakan dalam atletik menggunakan jarak 100, 200, 400 meter. Berikutnya, lari jarak menengah. Lari jarak menengah menggunakan dengan jarak 800 sampai 1500 meter atau 800 dan 1500 meter. Itu termasuk lari jarak menengah. Lari jarak jauh yaitu 3000 dan 5000 meter. Berarti seandainya kita lari, biasanya kita masuk dalam cabang apa? Jarak pendek, jarak menengah, atau jarak jauh. Ya, mungkin lari kita termasuk lari jarak yang mana. Sekarang kita sudah tahu. Berikutnya, ada maraton, yaitu dengan jarak 42,195 km. Mungkin dengan jarak dari Kota Malang sampai ke Pantai Sinang Biru. Ya, itu untuk maraton yang sesungguhnya. Atau maraton dalam cabang atletik ada di situ dengan jarak 42,195 km. Berikutnya ada lari gawang, yaitu dengan jarak 110 meter untuk putra, yaitu yang dalam kurung itu adalah tinggi gawang yang digunakan. Ya, 1,067 meter itu tinggi gawangnya. Untuk lari gawang 100 meter putri dan 400 meter putra dan putri itu biasanya gawangnya diturunkan sedikit, yaitu sekitar 1 meter. Berikutnya ada yang masuk dalam cabang lari yaitu lari estafet atau lari sambung dengan jarak 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Kita lanjutkan, apalagi cabangnya? Ya, jalan masih termasuk cabang lari, yaitu jalan cepat, race walking, dengan jarak 3000, 5000, 10.000 meter,
20.000 meter dan 50.000 meter. Merupakan sebuah gerakan secara maju di mana kaki akan melangkah dengan tidak terputus di permukaan tanah, sehingga seseorang dapat melakukannya dengan cepat. Untuk jalan cepat yaitu ada bedanya dengan lari. Kalau lari pada langkah kita ada terputus di permukaan tanah, sedangkan jalan kaki kita tidak pernah terputus atau telapak kaki kita satu diangkat, satunya tidak pernah terputus dari tanah. Itu bedanya lari dan jalan. Oke, kita lanjutkan. Untuk lari, insya Allah semuanya sudah tahu ya. Jarak pendek, jarak menengah, dan maraton. Caranya insya Allah semuanya sudah tahu. Yang akan kita bahas yaitu lari gawang. Mungkin banyak yang belum tahu tentang lari gawang. Saya perlihatkan contoh dari lari gawang. Ya, ini adalah gambar contoh pada saat seseorang melakukan lomba lari gawang. Nah, gawangnya seperti itu, bukan menggunakan gawang sepak bola ya. Kalau gawang sepak bola terlalu tinggi, ya saya pun nggak bisa melompatinya. Kita lanjutkan ke lari estafet atau lari sambung. Nah, ini adalah contohnya lari estafet atau lari sambung, yaitu menggunakan sebuah alat yaitu tongkat, namanya tongkat estafet. Kita lanjutkan. Itu dengan jalan cepat. Ya, ini supaya tahu bedanya, kalau lari ada lompatnya, kalau jalan ini nggak ada lompatnya, perhatikan. Ya, mereka menggunakan bergerak seperti itu. Oke, dan berikutnya ada cabang lompat. Kan tadi ada lari, lompat, dan lempar. Di cabang lompat ada apa aja? Mari kami perlihatkan. Ada lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan salah satu keterampilan untuk melewati mistar yang berada di kedua tiangnya, ya. Itu melompati sebuah mistar di antara kedua tiang, ya. Itu namanya lompat tinggi. Berikutnya, lompat galah, bukan lompat galau ya. Ini lompat galah. Lompat galah yaitu memakai tongkat panjang. Tiang galah adalah sebuah acara di lapangan atletik yang menggunakan orang yang panjang, bukan orang ya, mohon maaf itu salah ketik, yaitu menggunakan tongkat yang panjang. Berikutnya di lompat ada lompat jauh. Ya. Adalah suatu aktivitas gerakan yang dilakukan di dalam lompatan untuk mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Ukuran lapangan lompat jauh yaitu untuk jarak awalan lari sampai balok tumpuan yaitu maksimal 45 meter. Ya. Tidak boleh lebih dari itu, kurang ataupun kurang. Tapi untuk seandainya lapangan kita pendek itu pun nggak apa-apa, untuk belajar nggak apa-apa. Tapi ukuran resminya yaitu 45 meter sampai balok tumpuan. Menggunakan balok tumpuan setebal 10 cm dengan panjangnya 1,72 meter, lebarnya 30 cm. Untuk bak lompatan menggunakan panjang 9 meter, panjang bak lompatannya yaitu dengan lebar 2,75 meter. Kedalaman bak lompat kurang lebih 1 meter. Pasirnya itu diisi kurang lebih dengan ketebalan pasir itu kurang lebih 1 meter. Ya. Berikutnya yaitu ada lompat tinggi ya, tadi yang lari lompat lempar. Untuk lompat tinggi kami perlihatkan yaitu contoh seseorang atau pada saat melakukan lompat tinggi. Nah, ini ada gambar pada saat orang melakukan lompat tinggi, yaitu melewati mistar di antara kedua tiang seperti itu. Ya, di situ ada bak untuk pengamannya, bak tumpuannya, bak untuk jatuhnya. Oke, paling tidak sudah tahu ya gambarannya untuk lompat tinggi. Berikutnya ada lompat galah yang katanya tadi menggunakan tongkat panjang. Perhatikan. Ya, perhatikanlah itu lompat dan menang. Yaitu menggunakan tongkat yang panjang untuk melewati sebuah mistar. Kalau lompat tinggi kan tadi tanpa menggunakan tongkat. Sekarang untuk lompat galah menggunakan tongkat, yaitu tongkat yang panjang untuk melewati mistar yang tinggi itu seperti itu. Oke. Berikutnya ada lompat jauh. Perhatikan lompat jauh tadi ya. Ada awalan sampai tumpuan itu tadi 45 meter ya. Itu
tolakan, melayang di udara, pada saat melayang di udara dan mendarat. Ya, itu adalah cara untuk melakukan lompat jauh. Perhatikan. Ya, oke. Kita tahu ya, lari, lompat. Berikutnya bahas tentang lempar. Ini ada gambar piringan apa ini? Ya, ada yang bertanya? Ya, piringan ini adalah untuk alat untuk melakukan lempar apa ya? Kita bahas cabang lempar, yaitu lempar cakram. Ini namanya cakram. Berat cakram untuk putra yang digunakan adalah 2 kg dengan garis tengah 219 sampai 221 mm. Untuk putra 2 kg ya cakramnya, ini namanya cakram gambar tadi. Berikutnya, cakram untuk putri yaitu 1 kg dengan garis tengah 180 sampai 182 mm. Ya. Ini gambar itu adalah namanya cakram. Berikut kami perlihatkan seseorang pada saat melakukan perlombaan lempar cakram. Perhatikan, ya dilempar seperti itu. Ya, 1, 2, 3. Ya, dilempar seperti itu. Oke. Ya, lapangannya berbentuk bulat dan mengerucut, bukan mengerucut makin sempit ya, itu makin melebar seperti itu. Perhatikan ya. Oke. Masih dari cabang lempar, yaitu lempar lembing. Dilakukan dengan melemparkan lembing dalam jarak tertentu untuk mencapai jarak maksimum. Mungkin ada yang belum mengetahui lembing. Lembing itu apa? Lembing adalah sebuah tongkat yang dilakukan dalam sebuah perlombaan, tongkat yang panjang. Lembing itu tongkat yang panjang dengan ujung yang runcing. Nah, cara memegang lembing ada 3 cara, yaitu yang pertama cara Amerika, cara Finlandia, yang ketiga pegangan jepit atau tang. Perhatikan sesuai dengan nomornya. Nomor 1 itu adalah cara Amerika. Nomor 2 cara Finlandia dengan jari telunjuk agak ke atas. Yang ketiga pegangan jepit atau tang, yaitu kedua jari di atas menjepit tokatnya. Berikutnya yaitu lapangan untuk lempar lembing. Di situ ada jalur awalan, kalian berlari dan sampai garis putus-putus itu tongkat dilemparkan sejauh mungkin dengan jarak 75 meter untuk panjang lapangan lempar lembing. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar seseorang pada saat melakukan lempar lembing. Lah itu lembingnya itu yang panjang, tongkatnya yang panjang dengan ujung yang runcing seperti itu. Akan diperhatikan. Mungkin kalian sudah pernah tahu atau pernah melakukannya. Itu namanya lempar lembing. Berikutnya masih dalam cabang lempar yaitu tolak peluru. Tolak peluru masih termasuk dalam cabang lempar. Mari kita bahas. Tolak peluru melemparkan bola besi yang berat sejauh mungkin. Untuk senior putra, beratnya yaitu 7,257 kg. Senior putri 4 kg. Untuk junior putra 5 kg. Junior putri 3 kg. Untuk senior dan junior bedanya gimana? Biasanya untuk senior itu adalah untuk ukuran sekolah SMA SMK. Untuk junior yaitu untuk ukuran sekolah mulai SMP ke bawah sampai SD. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk SD biasanya beratnya dikurangi lagi menyesuaikan dengan kekuatan siswa. Nah, itu adalah lapangan untuk tolak peluru. Ya, gambar lapangan tolak peluru. Oke. Kami perlihatkan untuk cara untuk melakukan tolak peluru. Ditaruh di atas pundak, diayunkan dan didorong sekuat mungkin. Kita lanjutkan, kita ulang kembali, ditaruh di atas pundak, badan diayunkan ke bawah dulu, terus ke atas, didorong sekuat mungkin dengan tangan. Oke, memahami ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya lempar martil atau lontar martil, bukan petil ya. Ya, nggak sama martil dengan petil, nggak sama.
Martil yang digunakan pada kategori putra memiliki berat 7,26 kg dan panjang 121,3 cm. Panjangnya itu adalah panjang talinya, ya. Dan pada kategori putri berat 4 kg dan panjang tali 119,4 cm. Perhatikan, ini adalah lapangan untuk lontar martil. Dan berikutnya adalah seseorang pada saat melakukan lontar martil atau lempar martil. Perhatikan. Nah, itu martilnya yang ada talinya, yaitu ujungnya yaitu berbentuk bulat dengan untuk putra beratnya 7,26 kg dan untuk putri beratnya 4 kg. Nah, gambar pada saat melakukan lempar martil dibulat dulu terus dilempar sejauh-jauhnya.